Donasi dakwah. Yuk, donasikan harta terbaikmu melalui yayasan dalam Dekapan Ukhuwah di nomor rekening di bawah ini. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka berperilaku seperti orang-orang yang telah menerima Alkitab sebelumnya, menerima wahyu sebelumnya. Kemudian setelah berlalunya waktu atau masa yang panjang, akhirnya mereka malah keras hatinya. Hatinya tidak mau khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tunduk patuh kepada kebenaran. Wa katsirum minhum fasikun. Bahkan banyak di antara mereka kemudian menjadi orang-orang yang fasik. Sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hadid ayat 16 tadi, kalau kita penggal agar kita mendapatkan penjelasan dari pemahaman dan juga kemudian upaya untuk melaksanakannya, terbagi menjadi 3 penggalan tadi, sekaligus juga memberikan kita panduan dan hidayah terhadap 3 hal. Yang pertama adalah ayat ini mendorong agar kita semua memiliki kelembutan hati, terutama ketika mengingat dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar kita memiliki ketundukan dan kepatuhan ketika mendengar kebenaran yang datang dari Al-Quran, kebenaran yang datang dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu as-sunnah atau al-hadisnya yang sahih. Itu yang pertama. Sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panduan dan hidayah yang kedua dari surat Al-Hadid ayat ke-16 tersebut adalah ayat ini memotivasi kita semua agar berhati-hati dan tidak menjadi orang yang menyerupakan diri atau menyerupai orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ataupun orang-orang yang menyerupai mereka. Karena mereka memiliki 2 ciri dalam ayat ini, yaitu yang pertama, hatinya keras, tidak mau khusyuk bahkan ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karakter atau sifat yang kedua dari golongan tersebut adalah mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang bahkan telah jelas sekali, kebenaran akan datangnya Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW khususnya, dan juga kebenaran yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam ayat yang lain Allah jelaskan mereka
mengetahui kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga kebenaran yang dibawanya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sahabat ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian panduan ataupun hidayah yang ketiga dari ayat ini adalah ayat ini memberikan larangan kepada kita semua sekaligus menunjukkan adanya warning, kewaspadaan dari kita agar tidak menjadi orang-orang yang fasik. Makna asal dari orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang keluar dari jalan ketaatan dan jalan kebenaran. Dalam hal ini adalah orang-orang yang hatinya tidak mau khusyuk dan tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebenaran wahyunya. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala satu ayat demi satu ayat, dan juga mau memahami kebenaran terutama dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian semoga kita pun bisa melaksanakan panduannya, kandungannya, ataupun hidayah yang ada pada keduanya. Demikian kurang lebihnya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.